Halo guys, selamat datang kembali di channel Dave Vincent. Dan hari ini kita akan review yang mungkin beberapa dari kalian yang reach out di TikTok dan juga Instagram mengenai setup motovlog gua. So, here it is setup motovlog gua ya, beserta 3 helm yang sering gua pakai untuk motovlog. Yuk, langsung aja. Gila jalannya. Oke guys, jadi ini dia ketiga helm yang paling sering gue pakai. Sebenarnya yang tengah nggak terlalu sering sih, karena memang ini helm kesayangan gue. Sementara yang di kiri dan kanan ini adalah helm yang paling sering gue pakai untuk misalnya vlogging. Nah, yang kiri biasanya dalam kota, yang kanan tuh biasanya kalau gue lagi touring ya, bareng si Bagong. Kalau kiri ini biasanya kalau gue lagi di dalam kota gitu. Makanya dia ada mounting di atasnya gitu juga ya. Nah, untuk setup motovlog gue, mungkin gue bahas dulu dari bagian GoPro-nya dulu sendiri ya. Jadi untuk GoPro-nya sendiri, gue pakai GoPro Hero 8. Itu gue beli dulu pas masih bikin konten sepeda ya teman-teman ya. Dulu channel tuh masih pakai nama Dev Travels and Foods atau enggak Dev Travels and Rides. Settingan kamera gue tuh di 1080p di 60 fps ya teman-teman ya. Itu juga gue pakai Pro Tools dan gue ada settingan gue custom sendiri, itu meet dengan kebutuhan gue untuk motovlogging ya teman-teman ya. Karena pada dasarnya setelah gue nge-vlog, after postnya tuh kita ubah-ubah sedikit color correctionnya, audionya, bahkan kadang ada panning yang mungkin gue ambil atau zoom atau lain-lainnya. Makanya gue settinginnya di 1080p 60 fps karena memang menurut gue itu cukup ya. Sebenarnya si Hero 8 ini bisa sampai 4K, tapi dia cuma bisa mampu rekam di settingan 30 fps, which is kalau misalnya kita mau bikin slow-mo agak kurang ya, karena akan memberikan efek choppy di gambarnya ya teman-teman ya. Gitu aja sih kalau misalnya untuk GoPro-nya sendiri. Untuk audionya dari GoPro gue ambil tuh pakai mic lavalier ya teman-teman ya. Nah, untuk mic lavalier sendiri gue akan cantumin link Tokopedia-nya di deskripsi beserta dengan aksesoris lainnya. Nah, untuk mic lavalier sendiri cukup murah ya teman-teman ya, kalau nggak salah di kisaran harga 25-50 ribu ya. Seingat gue range harganya segitu. Nah, gimana cara connect si mic lavalier ke si GoPro Hero 8-nya? Nah, gue ada adapter khusus, kebetulan juga keluaran dari GoPro, so ini barang ori ya. Jadi ini namanya GoPro mic adapter. Nah, ini harganya cukup mahal nih dari setup ini kalau gue bilang ya, karena dia kisaran harganya itu di 800 ribu. Dulu gue beli Hero 8 itu di angka 8 juta ya teman-teman ya, baru rilis. Itu gue lihat vlognya Peter McKinnon dulu, karena gue demen banget sinematografi dulu lewat GoPro yang baru yang namanya Hero 8. Itu keren teman-teman. Nah, untuk si adapter ini, dia sayangnya kalau kita pakai adapter ini, si Hero 8-nya nggak jadi waterproof nih guys. Jadi kita mesti beli tambahan casing lagi, yaitu si casing yang gue lihat ini namanya Ulanzi casing untuk GoPro Hero 7 sama 8 teman-teman. Jadi ini bisa untuk dua GoPro, yaitu Hero 7 sama 8. Gitu. Kalau nggak salah dia compatible sama Hero 5 atau 6 juga. Berhubungan dia nggak waterproof karena dia side door-nya nih kalau kita pasang dia nggak bisa masuk ya teman-teman ya di bracketnya. So kita harus lepas dan kita masukin bracketnya, terus baru kita colok pakai adapternya itu. Nah, nanti si USB lavalier colok di bagian jack 3,5 ini nih, di bagian kiri. Ini ada dua nih jacknya, ada jack 3,5 sama juga ada USB-C kalau nggak salah ya, USB-C. Jadi kalian bisa colokin mic yang ada outletnya USB-C. Nah, kebetulan lavalier gue tuh pakai jack 3,5 mili. So, gue pakai yang itu. Dengan bulky setup gue itu, menurut gue sih kalau gue bilang lebih compact ya. Ada orang juga yang suka masangin nggak pakai si bracketnya ini juga dari Ulanzi. Nah, mereka pasangnya dari sini nih. Mereka tempelin adapter di sini. Menurut gue sih kalau pakai si Crutchlow mungkin bisa ya. Tapi kayaknya kalau Quartararo kayaknya agak sayang gitu gue masangnya gitu. So untuk sementara kalau misalnya gue lagi vlogging pakai si Quartararo, gue pakai ini. Kalau si Crutchlow juga sebenarnya settingannya sama ya,
gue pakai mounting kayak gini nih teman-teman ya. Jadi pakai tali gitu. Dia kalau nggak salah namanya apa ya di Tokopedia. Ntar gue kasih linknya juga dan gue akan tunjukin di sini. Dia range harganya lumayan variatif ya teman-teman ya. Ada yang sampai dari 15.000, ada yang 25.000, ada yang bahkan sampai 100.000. Jadi ada. Jadi teman-teman bisa pilih. Tapi personally gue beli yang ini ya teman-teman ya. So kalian bisa komparasi aja lah sesuai dengan kebutuhan kalian. Selain itu, ya setup gue sih kayak gitu aja sih ya teman-teman ya. Nah, berhubungan gue juga riding gak sendirian, kadang gue sama bokap gue juga atau teman-teman, gue juga pasang intercom system dari Maxto. Nah, Maxto M2 ya, gue pasanginnya. Di sini ada bracket kitnya, juga di dalam gue udah pasang intercom sistemnya dari headset sama juga mikrofonnya untuk si intercomnya. Namun gue belum ada adapter yang bisa nangkap suara dari intercom ke si Hero-nya, ke GoPro motovlog setup gue lah istilahnya ya. Alasannya adalah gue udah cari-cari dan gue belum nemuin saat ini produsen yang masih memproduksikan si adapter tersebut karena sumpah langka banget ya. Banyakan juga kalau teman-teman pada dapet tuh banyakan custom. So kalau teman-teman tahu untuk Maxto apalagi ya, boleh ya teman-teman ya share ke gue. Itu akan membuat motovlognya cukup menarik kalau bisa narik si audionya dari si mesh intercom sistemnya ya. Jadi lebih rame, dikit rame sih, lebih dikit rame. Jadi so ini aja sih ya. Untuk yang kanan nih gue paling sering pakai touring. Dia adalah HJC DSX OSX 1 atau DSX 1 ya kalau nggak salah ya. So ini untuk touring kalau gue lagi bagi bagong. Ini biasanya kalau gue lagi pakai dalam kota. Ini sementara gue lagi pakai karena kebetulan gue pengen pakai aja karena enak sih, gue suka nih Riva satunya, nyaman. Tapi ya ada sayang-sayang kalau dipakai terlalu sering sih. Kayak gitu aja sih teman-teman untuk review dari motovlog setup gue. Balik lagi, semua item yang gue jelasin tadi akan gue kasih linknya di bawah beserta dengan link Tokopedia-nya yang trusted mungkin. So teman-teman boleh juga cek. Kalau misalnya ada link yang nggak bisa kebuka, mungkin teman-teman bisa searching di Tokopedia ataupun Shopee ataupun e-commerce platform pilihan kalian. So gitu aja sih untuk reviewnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa ikuti terus petualangan gue di Dev Travel Science Flight ya. Gue masih inget loh, kalau gue lagi prebenting. Oke guys, ikutin terus petualangan gue. Like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik notification bell supaya kalian dapat notif video terbaru gue. Thank you for watching dan salam Dulda. Ciao.